Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi, dan juga teman-teman yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang etika dalam jamuan. Selanjutnya yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luciana, NIM terakhir 075, dan rekan saya Ali Akbar Ferdiansyah, NIM terakhir 160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Ferdiansyah, NIM 1807211001060. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah etika jamuan. Etika jamuan makan tidak sesuai dengan nasihat orang tua. Para pakar etiket malah menganjurkan untuk memulai makan tanpa harus selalu menunggu orang lain. Mulailah makan saat makanan hangat disajikan. Untuk makanan dingin atau buffet, tunggulah hingga tuan rumah mempersilahkan makan, dan tunggu pula hingga tamu utamanya mulai mengambil makanan. Maka dari itu, ini beberapa pandangan etika jamuan berdasarkan budaya dan tradisi. Etika makan menurut budaya Jawa. Bagi sebagai masyarakat Jawa masih menjunjung adat, makan adalah kegiatan sehari-hari yang tidak boleh terlepas dari sopan santun dan aturan budaya. Setiap gerak, ucapan, dan perilaku harus lebih diutamakan. Saat suatu keluarga mengadakan jamuan makan, tempat duduk ini diberikan pada tamu yang paling mereka hormati atau yang paling dituakan. Jika sang terhormat atau yang paling tua belum duduk, maka tamu lain belum diperkenalkan duduk. Acara makan juga belum dimulai jika tamu terhormat belum mulai makan. Saat santapan dimulai, orang muda harus menunggu orang yang lebih tua, baik untuk mengambil nasi atau memulai makan. Saat makan sebaiknya tidak menggunakan suara keras atau tertawa yang keras. Bila mengambil nasi atau lauk, sebaiknya mengambil dalam porsi yang cukup, kalau kurang baru tambah lagi. Jangan sampai menyisakan sisa makanan di dalam piring. Yang selanjutnya, saat mengunyah sebaiknya tidak berbunyi dan dengan mulut tertutup. Jangan bersendawa dan gelek-gelek setelah makan. Bila diundang menjadi tamu di dalam jamuan makan di rumah, sebaiknya mencoba semua jenis makanan yang ada meskipun sedikit. Yang terakhir, menambah porsi makan tidak masalah, asal jangan berlebihan. Etika makan internasional. Etika makan internasional sendiri ada 32 ciri. Yang pertama, hendaknya menunggu makanan sudah tersedia di depan semua tamu. Selanjutnya, rumah memberi isyarat baru mulai bersantap. Sebelumnya rumah mengambil sendok atau garpu, para tamu hendaknya tidak mengganggu makan apapun. Yang kedua, sorbet makan hendaknya dibintang di atas lutut. Bila agak besar, hendaknya dilipat dan diletakkan di atas paha. Apabila agak kecil, boleh dibuka seluruhnya. Yang ketiga, boleh menggunakan sorbet makan untuk menyeka mulut ataupun jari tangan, namun jangan dipakai untuk menyeka peralatan makan. Yang keempat, pada saat makan duduklah tegak, jangan terlalu miring ke depan, dan juga jangan meletakkan kedua siku di atas meja agar tidak membentur tamu di samping. Yang kelima, dalam menggunakan pisau dan garpu, hendaknya tangan kanan memegang pisau dan tangan kiri memegang garpu. Bila hanya menggunakan garpu, boleh menggunakan tangan kanan. Dan dalam menggunakan pisau, bagian yang tajam jangan menghadap ke luar. Terlebih lagi, jangan menggunakan pisau memasukkan makanan ke dalam mulut. 6. Sewaktu memotong daging, jangan menimbulkan suara berisik beradunya pisau dan piring.
Ketika makan mie boleh dilakukan pada garpu, jangan ditusuk. Yang ketujuh, apabila pisau dan garpu diletakkan bersama memiliki arti telah selesai makan. Yang kedelapan, roti hendaknya diambil dengan tangan, kemudian diletakkan di piring kecil di samping atau di bagian pinggir piring besar. Yang kesembilan, salad dimakan dengan garpu dipegang dengan kanan, ujungnya menghadap ke atas. Yang ke-10, ketika menyantap ikan, tangan kiri boleh memegang roti, tangan kanan memegang pisau untuk menyingkirkan duri. Yang ke-11, makan di dalam mulut hendaknya ditelan dulu sebelum minum. Yang ke-12, pada saat menyantap jangan mengangkat mangkuk atau lepek. Yang ke-13, bersantap terutama minum kuah jangan mengeluarkan suara. Yang 14, jangan membuang ingus atau bersendawa di meja makan. Yang ke-15, meja makan jangan mengorek gigi. Yang ke-16, waktu makan selalu berdiam diri adalah kurang sopan, hendaknya berbincang dengan orang sebelahnya. Yang ke-17, di meja makan segala makanan hendaknya diambil dengan pisau dan garpu. Hanya selektif buah-buahan, snack, buah kering, permen, irisan kentang, goreng, jagung, paha kata, roti dan lain-lain yang boleh dimakan dengan dipegang tangan. Yang ke-18, ketika pelayan membagi makanan secara beruntun saat sampai di sebelah kiri baru merupakan giliran Anda. 19, waktu mengambil sebaiknya setiap macam diambil sedikit. Dengan demikian akan menyenangkan nyonya rumah. Yang ke-20, ketika nyonya rumah akan mengambil makanan untuk Anda boleh menyodorkan piring bersama pisau dan garpu kepadanya atau menyerahkan kepada petugas. Yang ke-21, beberapa jenis makanan seperti roti, mentega, selai, acar, buah-buahan yang dikeringkan, permen dan lain-lain perlu menunggu nyonya rumah mempersilakan boleh bersantap. 22, para tamu ketika bergilir mengambil makanan, tamu pria selayaknya mempersilakan tamu wanita di sampingnya mengambil terlebih dahulu. Yang ke-23, sewaktu makan jangan mengambil makanan melintas muka orang. Yang ke-24, setelah makan para tamu hendaknya menunggu nyonya rumah berdiri baru satu persatu mengikutnya meninggalkan meja makan. Yang ke-25, sebaik makanan diletakkan di atas meja, jangan dilepas seperti keadaan semula. Yang ke-26, agar perjamuan dipenuhi atmosfer menggembirakan dan harmonis, bukan saja para tamu mesti berlaku tepat dan sopan, sikap tuan dan nyonya rumah juga sangat menentukan. Nomor 27, setelah perjamuan dimulai, kewajiban tuan dan nyonya rumah adalah memfasilitasi komunikasi yang hidup dan menarik. Ke-28, dalam perjamuan tuan rumah hendaknya menunggu para tamu selesai menyantap sejenis makanan baru melanjutkan dengan jenis berikutnya. 29, tuan rumah hendaknya tidak makan terlalu cepat. 30, dalam perjamuan tuan rumah hendaknya berusaha keras agar tamu merasa nyaman dan leluasa. Ke-31, bila seseorang tamu tanpa sengaja memecahkan piring atau mangkuk, nyonya rumah hendaknya dengan tenang membereskan dan mengucapkan kata-kata menghibur, jangan menunjukkan wajah tidak senang. Ke-32, tuan rumah tidak boleh merinci perhitungan biaya yang dikeluarkan dalam perjamuan di depan para tamu. Etika makan dalam jamuan bisnis. 49% bagian keuangan menyatakan sebagian besar kebiasaan transaksi bisnis justru terjadi di luar kantor, seperti di restoran dan tempat entertain yang lain. Hasil survei juga menunjukkan yang menjadi wakil perusahaan wajib mengerti tentang bagaimana cara mengentertain atau menghibur klien dengan cara tata makannya, sebab hal itu mempengaruhi citra perusahaan. Cara makan seseorang itu menunjukkan karakteristik berpengaruh terhadap citra perusahaan. Hubungan sosial entertainment etiquette bertujuan mempererat hubungan sosial antara yang mengundang maupun tamunya, baik kepentingan bisnis atau keperluan lainnya. Etika makan di kantor. Makan di meja kerja memang lazim dilakukan oleh para karyawan, bahkan jika peraturan perusahaan sebenarnya tidak memperbolehkan hal tersebut. Sekalipun ada toleransi dari perusahaan demi menjaga kesehatan dan performa kerja karyawan, bukan berarti Anda dapat mengabaikan etika. Di bawah ini adalah beberapa rules yang harus diperhatikan tentang etika makan di kantor. Rules atau peraturan yang
harus diperhatikan tentang makan di kantor. Yang pertama, make it simple. Anda harus ingat bahwa meja kerja bukanlah meja makan, jadi sebaiknya bawa makanan yang tidak terlalu menghabiskan banyak tempat dan dikemas dengan praktis. Yang kedua, jangan makan di depan klien atau sambil berbicara di telepon. Berhati-hatilah jika sewaktu klien Anda masuk ke ruang kerja untuk menghampiri meja Anda. Hentikan aktivitas makan jika Anda harus melayani mereka. Yang ketiga, hindari makanan berbau tajam. Makanan yang mengandung bawang atau bahan beraroma kuat dan masih panas mungkin terasa menggugah selera bagi Anda, tapi belum tentu teman kerja Anda menyukainya. Yang keempat, perhatikan waktu makan. Gunakan waktu break Anda sebaik-baiknya. Meskipun seolah Anda makan sambil bekerja, tapi performa Anda tidaklah maksimal. Yang kelima, jaga kebersihan. Bersihkan meja kerja Anda setelah makan. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang tertinggal. Yang keenam, hargai rekan kerja Anda. Saat Anda sedang asik makan, mungkin rekan kerja Anda masih sibuk bekerja. Maka hargailah mereka dengan tidak membuat terlalu banyak perdebatan atau mengajak mereka mengobrol. Baik, selanjutnya yaitu tentang tata cara jamuan makan. Nah, tata cara jamuan makan atau yang sering kita sebut dengan table manner itu merupakan aturan yang harus dilakukan saat bersantap bersama di meja makan. Nah, etika makan ini itu diperkenalkan oleh bangsa Eropa yang merupakan aturan standar terutama saat bersantap bersama-sama di sebuah acara yang resmi atau acara makan bersama keluarga besar. Nah, sebenarnya etika ini sudah ada jauh sebelum peradaban Eropa menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sebagian besar orang bisa makan dengan menggunakan sendok dan garpu. Ya, inilah cara makan yang umum dilakukan di Indonesia, selain menggunakan tangan tentunya. Tapi di samping itu, ada banyak cara makan dengan menggunakan peralatan lain di Indonesia. Beberapa di antaranya, yang pertama itu cara makan menggunakan sendok dan garpu. Tata cara makan menggunakan sendok dan garpu itu ini sangatlah mudah, tentunya kita semua pasti sudah bisa ya. Tinggal kita memegang sendok di tangan kanan dan garpunya itu di tangan kiri, kecuali Anda kidal. Nah, makan dengan sendok dan garpu sangatlah mudah. Sendok digunakan untuk mengambil makanan dan garpu digunakan untuk menusuk makanan atau membantu mengumpulkan makanan di sendok. Begitu mudah kan? Jika Anda makan mie, Anda bisa menggunakan garpu untuk memilih mie dan memakannya, atau bisa juga menggunakan garpu untuk mengangkat sebagian mie lalu menaruhnya dahulu pada sendok. Nah, yang kedua, tata cara makan itu menggunakan pisau dan garpu. Nah, tata cara makan pisau dan garpu ini kalau orang desa itu kayaknya nggak mungkin ya. Namun, pisau dan garpu ini digunakan di Indonesia itu orang-orang kota gitu. Nah, kita juga perlu tahu karena sebagai mahasiswa yang nantinya juga kita berkecimpung di dunia usaha maupun di perusahaan-perusahaan, kita bertemu dengan orang-orang luar yang kita harus mengerti etika makan yang benar itu seperti apa, biar kita nggak malu-maluin gitu teman-teman. Nah, untuk pisau dan garpu ini caranya cukup mudah. Nah, cara makan dengan pisau dan garpu tidaklah sulit. Kita tetap memegang garpu di tangan kiri, kemudian pisaunya itu di tangan kanan. Nah, garpu ini digunakan untuk menusuk dan menahan pada makanan tersebut. Kemudian untuk pisaunya itu untuk memotong makanan tersebut gitu. Nah, setelah terpotong, maka kita bisa memakannya dengan menggunakan garpu, jangan menggunakan pisau karena berbahaya gitu. Kemudian yang ketiga, tata cara makan menggunakan supit. Nah,
Sumpit ini biasa kita lakukan ketika kita makan dengan menggunakan makan mie gitu. Nah, sumpit ini memiliki seni tersendiri. Kita harus bisa memegang sumpit dengan benar agar dapat menyantap hidangan dengan nyaman dan terhindar dari rasa sakit atau nyeri di tangan akibat salah cara memegang sumpit itu. Nah, saat makan dengan sumpit, usahakan untuk selalu menjepit makanan kita dengan sumpit dan jangan menusuk makanan seperti kita. Nah, selanjutnya tata cara jamuan makan yang keempat itu ada bulukan atau menggunakan tangan. Nah, saya yakin 100% teman-teman ini sudah paham lah terkait dengan tata cara makan dengan pulukan atau menggunakan tangan. Pasti kita semua yang notabene itu orang Jawa pasti bisalah makan dengan menggunakan pulukan atau menggunakan tangan. Nah, salah satu cara makan ini tuh sangat wajar di Indonesia, khususnya untuk menyantap makanan tidak berkuah gitu. Makan dengan menggunakan tangan itu sangatlah mudah gitu. Kita cukup menggunakan 3 jari atau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, menggunakan 3 jari, ujung 3 jari. Dan biasanya orang yang makan dengan tangan itu apabila dengan lahap itu akan menimbulkan rasa yang melihat itu pengen ikutan makan gitu. Jadi kelihatannya lahap banget dan enak banget gitu. Nah, yang terakhir ini tata cara makan yang menggunakan suru. Mungkin agak terdengar asing di telinga kita teman-teman, karena suru ini adalah alat atau alat buat makan itu dari daun pisang biasanya. Nah, sebuah alat yang biasanya bisa ditemui ketika kita makan nasi pecel gitu, nasi pecel atau sejenisnya yang pakai daun pisang. Nah, sendoknya itu pakai suru gitu. Baik, selanjutnya yaitu etiket saat berada di meja perjamuan. Nah, ini dibagi jadi 3. Yang pertama ada aturan posisi duduk. Jadi aturan posisi duduk Anda atau kita itu diatur nih dalam etiket saat berada di meja perjamuan. Nah, pastikan duduk Anda itu tegak. Nah, punggung tidak menempel di sandaran kursi. Masa mau makan tubuhnya bersender di kursi, kan kurang sopan gitu. Apalagi duduk melorot dengan malas-malasan. Nah, kemudian letakkan kedua siku Anda tepat di kanan kiri tubuh Anda saat makan. Jangan buka siku terlalu lebar, takutnya akan menyenggol rekan makan kita. Kemudian saat tidak melakukan aktivitas makan, usahakan siku itu tidak di atas meja. Kemudian yang kedua ada aturan penggunaan alat makan. Nah, kita perlu memilih alat makan yang diletakkan di posisi terluar. Urutan penggunaan alat makan sesuai dengan jenis makanan yang disajikan. Anda tinggal mengambilnya saat satu persatu sesuai urutan yang terluar gitu. Menu main course seperti stick akan menggunakan tangan kanan untuk memegang pisau dan tangan kiri untuk memegang garpu gitu. Jadi lebih teratur. Kemudian yang ketiga ada aturan penggunaan serbet makanan. Nah, kita perlu tahu juga ini, apalagi kita yang notabene orang Jawa pasti jaranglah penggunaan serbet untuk makanan, tapi di sini kita diajarkan untuk bisa mengetahui. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jika Anda menghadiri perjamuan makan di restoran, maka begitu Anda duduk, letakkanlah serbet di pangkuan. Akan tetapi jika perjamuan makan dilakukan di rumah, maka peletakan serbet di pangkuan dilakukan setelah tuan rumah melakukannya terlebih dahulu. Jadi etikanya itu berbeda ya ketika kita melakukan jamuan
untuk penggunaan serbet di restoran di luar dengan di rumah orang penjamu kita itu beda gitu. Kemudian sifat dan bentuk jamuan makan. Sifat dan bentuk jamuan makan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tidak resmi atau informal atau kekeluargaan. Jadi bersifat cepat, terus pelayannya juga cepat dan aturan-aturannya cukup sederhana. Kemudian resmi atau formal ini biasanya bersifat lama, khusus, mewah, dan aturan-aturannya sederhana dengan pakaian resmi tentunya. Kemudian standing ke play part. Nah, biasanya hanya sebentar dengan tujuan saling berkenalan, terus kemudian kita harus perlu menunggu tamu VIP juga gitu. Nah, hidangan yang ditampilkan dalam cocktail standing party ini biasanya minuman aperitif gitu dan snack makan kecil. Jadi lebih ke santai gitu. Selanjutnya etika menikmati hidangan utama. Nah, cara makan steak. Nah, tadi kan sudah saya jelasin nih cara makan steak. Untuk makan steak itu kita menggunakan garpu dan pisau. Garpunya itu di sebelah kiri, kemudian pisaunya di sebelah kanan untuk memotong steaknya. Dan cara makannya itu setelah potongannya sudah dipotong dengan pisau menggunakan tangan kanan, garpunya dipindah ke tangan kanan untuk makan potongan steak itu. Kemudian yang kedua, cara makan unggas. Nah, daging unggas ini biasanya disajikan dalam suatu jamuan biasa dimakan menggunakan alat makan ataupun dimakan dengan langsung. Nah, apabila unggas disajikan kering, maka dapat dimakan dengan tangan. Tetapi apabila unggas yang disajikan menggunakan saus, hendaknya dimakan dengan menggunakan alat makan seperti pisau dan garpu. Jadi sama ya kalau kita menggunakan tata cara yang tadi sudah disampaikan di awal tentang tata cara makan pisau dan garpu. Tinggal pengaplikasiannya nih di etika menikmati hidangan utama sesuai dengan makanan apa yang kita makan. Kemudian cara makan ikan. Adapun cara makan ikan ini pasti teman-teman sudah tahu lah gitu. Nah, pertama kita harus lepaskan sirip dan kulitnya. Kulit ikan ini bila tidak menyukainya dapat dilepas dengan membuat irisan sepanjang garis gelap di sisi ikan menggunakan pisau ikan. Ini menurut saya hal baru juga sih, karena kalau biasanya mungkin teman-teman juga kalau makan ya cukup dimakan gitu aja ikannya. Kemudian cara makan lobster. Nah, adapun cara memakan lobster ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil daging dengan melepaskan kulit bagian ekornya terlebih dahulu. Kemudian dagingnya bagian ini mudah dilepaskan dan merupakan bagian yang banyak mengandung daging. Selanjutnya dapat memotong bagian lain dengan menggunakan alat khusus untuk menggunting lobster dan dagingnya dikeluarkan menggunakan alat khusus juga gitu. Nah, ini untuk cara makan lobster itu berarti ada alat khususnya. Nah, kemudian cara makan spaghetti dengan menggunakan sendok di tangan kiri dan garpu di tangan kanan. Tusuk spaghetti dengan ujung garpu, letakkan ujung garpu ke dalam sendok, kemudian putarlah garpunya. Setelah itu, gulungan spaghetti seukuran mulut yang ada di garpu itu bisa dimakan gitu. Kemudian cara minum. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu minum setelah mulut bebas dari makanan. Hindarkan bunyi pada waktu meneguk minuman. Kemudian jangan sekali-kali berkumur sebelum meneguk minuman. Pada waktu sebelum minum, bibir supaya dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan bekas pada bibir gelas.
Selanjutnya ada etika menikmati hidangan pembuka. Tentu juga ada etika untuk menikmati hidangan penutup. Nah, hidangan penutup ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, cara makan hidangan penutup yang dingin. Hidangan penutup dingin dapat ini bisa berupa cake, kemudian kue-kue kecil dan buah-buah gitu. Nah, alat yang dipergunakan untuk memakai hidangan penutup ini biasanya sesuai dengan makanan yang penutup disajikan gitu. Bisa pakai pisau, garpu dan sendok. Tapi untuk hidangan buah-buahan dapat dimakan langsung apabila buah-buah tersebut berkulit seperti pisang, jeruk. Tetapi untuk apel, nanas, dan yang berukuran besar harus mempergunakan alat untuk memakannya. Kemudian cara makan hidangan penutup yang panas. Nah, adapun hidangan yang memerlukan pisau dan garpu, untuk cara memegang alatnya sama dengan memegang alat untuk hidangan utama. Sedangkan untuk hidangan yang mempergunakan sendok, maka sendok dipegang oleh tangan kiri. Jadi kalau hidangan panas itu kita juga bisa menggunakan sendok, garpu, atau pisau gitu sesuai kebutuhan. Kemudian ada cara makan hidangan penutup beku. Nah, hidangan penutup beku ini dapat berupa es krim, kemudian sorbet. Es krim itu biasanya dimakan dengan menggunakan sendok es krim yang bentuknya lebih kecil jika dibandingkan dengan sendok makan. Nah, sendok dipegang dengan tangan kanan, kemudian sendok es krim yang berada dalam gelas perlahan-lahan, kemudian sendok es krim sampai habis gitu, perlahan-lahan. Baik, kita sudah berada di ujung dari materi tentang etika jamuan. Harapannya yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.